Shalom manusia yang perkasa, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti pada pagi hari ini, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Dia telah menjaga kita dalam satu minggu yang telah kita lewatkan. Kita percaya minggu-minggu berikutnya sampai selamanya Tuhan akan selalu menjaga kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan kita. Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya melebihi segalanya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku aku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia,
untuk hidupku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan, Kaulah Bapakku. Haleluya. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja,
kuasamu nyata sempurna. Oh Yesus, inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sanjung di atas segalanya. Kami bersyukur untuk hidup yang telah Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu akan tetap sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang sanggup melakukan segalanya. Tuhan kami yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kami yang sanggup mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah Tuhan yang kami sembah pada pagi hari ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Dan kami mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Kau berikan jamahan-Mu yang luar biasa. Kau akan menunjukkan bahwa Kau Tuhan yang luar biasa pada pagi hari. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Hidup-Mu aman di dalam Tuhan. Oh terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan dari segalanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang percaya dimanapun berada, mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tawar hati karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Engkau luar biasa Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan segalanya. Pada pagi hari ini kami mau percaya, bukan karena melihat apa yang ada di depan kami Tuhan, tapi kami mau percaya karena firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali kita katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan.
kepadamu Tuhan. Percaya penuh akan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita dengan segenap hati mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Allah yang akan memberkati kita, membuat kita bertumbuh, membuat roh kita terbangkitkan untuk mengasihi Tuhan. Mari sebelum kita mulai saja kita mengangkat tangan kanan kita, bersama dengan saya mendeklarasikan iman ini, kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mencerahi setiap hati pikiran kami. Sehingga kebenaran-Mu bukan saja kami pahami, tapi terlebih dari itu terukir oleh-Mu Roh Kudus di loh hati kami. Sehingga itu menjadi hidup kami, menjadi kesadaran kami, menjadi karakter hidup kami. Pimpin pemberitaan firman-Mu ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan membahas doa yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di surga yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Sebelum kita membahas ayat per ayat dari Yohanes 17 ini, saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa arahan yang perlu kita pahami untuk memahami akan doa yang Tuhan Yesus naikkan ini. Yang pertama adalah, saudaraku dikasih Tuhan, isi doa yang terkandung dalam doa Tuhan Yesus ini tidak hanya berisi permintaan atau permohonan semata-mata kepada Bapa di surga, tetapi juga sangat kental berisi pernyataan-pernyataan kebenaran, prinsip berkenaan dengan siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya dan tentang diri setiap orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isi doa yang Tuhan Yesus naikkan juga sangat berkaitan erat dengan posisinya yang telah menanggalkan kemuliaannya dengan menjadi seorang hamba. Sehingga di posisi inilah Tuhan Yesus menaikkan doa kepada Bapa di surga, permohonan kepada Bapa di surga. Ini akan menghindarkan kita dari pemikiran yang berkata, mengapa Yesus harus minta kepada Bapa, bukankah Dia adalah Allah? Nah, saudaraku, kita harus ingat Tuhan Yesus telah meninggalkan kemuliaannya dan Dia telah mengambil posisi sebagai seorang hamba untuk mewakili kita, dan Dia berdoa juga untuk kepentingan kita, gerejanya. Itu poin yang kedua, guidance yang kedua. Guidance yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, berkenaan dengan hal praktis buat kita adalah kita harus menyadari doa yang paling didengar, yang pasti dijawab oleh Bapa di surga adalah doanya Tuhan Yesus. Doanya Tuhan kita.
Doa yang pasti didengar, pasti dikabulkan oleh Bapaknya, saudaraku. Jadi ketika kita menyadari ini, maka hendaklah ketika kita membaca isi doa Tuhan Yesus, kita memiliki sebuah keyakinan. Doa itu sudah menjadi sebuah realita bagi kita yang percaya kepada Kristus dan Bapa telah mengabulkannya. Karena Yesus menaikkan sebuah doa, memiliki sebuah kepastian yang sangat kuat. Karena hidupnya seluruhnya berkenan kepada Bapa di surga. Nah, untuk itu saudaraku dikasih Tuhan, kita harus memposisikan diri kita bahwa kita telah ada di dalam Kristus sehingga kita bisa memahami isi pokok doa ini. Itu poin keempat, ya. Dari poin keempat ini, maka supaya ini menjadi realita hidup kita, isi dari doa Tuhan Yesus ini, maka kita haruslah memiliki sikap yang meresponnya dengan mengatakan amin. Saya percaya, saya setuju sepenuhnya kebenaran yang disampaikan dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita mengaminkan, menyetujui dan menerima serta mengakuinya sebagai realita dan identitas diri kita. Setiap pernyataan kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan tentang diri kita yang telah percaya kepadanya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, agar kita dapat memahami dengan sistematis dan baik akan kebenaran yang terkandung dalam doa yang Tuhan Yesus naikkan, saya akan mengelompokkannya dalam kata-kata yang berkaitan berdasarkan urutan ayat. Saya akan mengelompokkannya berdasarkan kata-kata yang berkaitan dalam urutan per ayat, saudaraku, dalam urutan ayat per ayat. Saya mulai dengan ayat pertama, Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat pertama ini saudaraku dikasih Tuhan adalah sebuah permohonan Tuhan Yesus agar Bapa mempermuliakan dirinya supaya Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa. Tuhan Yesus minta supaya Bapa mempermuliakan dirinya supaya dia boleh mempermuliakan Bapa, saudaraku. Nah, kata ini menjadi penting kita perhatikan, yaitu kata Bapa mempermuliakan anak, kemudian anak mempermuliakan Bapa. Atau dari posisi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dipermuliakan Bapa, dengan demikian Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa. Nah, kita pahami dalam hal ini saudaraku dikasih Tuhan. Apa maksud kata ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa permuliakanlah anakmu? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah Allah? Bukankah Yesus itu sudah memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapaknya dari sejak kekal? Saudaraku dikasih Tuhan, seperti tadi saya sudah katakan di awal, bahwa untuk memahami doa dari Tuhan Yesus ini kita harus mengingat doa ini sangat berkaitan dengan posisi Tuhan Yesus yang telah meninggalkan kemuliaannya dengan menjadi seorang manusia. Dia datang menjadi manusia karena kita ada kaitan permohonan itu berhubungan dengan kita. Nah, untuk itu saudaraku memahaminya kita harus perhatikan kalimat yang mengatakan telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Saat yang mana yang Tuhan Yesus maksud saudaraku? Bapa telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Saat yang mana yang Tuhan Yesus maksud saudaraku dikasih Tuhan? Tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah saat di mana ketika doa itu dinaikkan sampai kepada proses penyalipannya di atas bukit Golgota, bahkan sampai kepada hari kebangkitannya. Dia minta supaya Bapa mempermuliakan dirinya agar Bapa sungguh meneguhkan, menerima seluruh rangkaian karya itu dengan terlibat penuh dalam proses penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi permuliakanlah anakmu berkaitan dengan momen saat di mana Yesus Tuhan akan naik ke atas kayu salib sampai kepada hari dia dibangkitkan oleh Bapa. Dia minta supaya Bapa mempermuliakan dirinya. Nah, ketika ini terjadi saudaraku dikasih Tuhan, maka
Berarti Yesus Tuhan kita mempermuliakan Bapaknya. Mengapa bisa? Karena proses penyelapatannya sudah selesai, membawa manusia berkenan kepada Allah yang percaya kepada Kristus. Maka rencana Allah tergenapi, dengan demikian hati Bapa disenangkan, dengan demikian Bapa dipermuliakan lewat karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu di satu sisi di poin pertama ini saudaraku. Tapi ketika kita melihat dalam kaitan dengan ayat keempat, tentang kata mempermuliakan itu, kita akan mendapati ada maksud lain yang Tuhan Yesus maksudkan saudaraku. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudaraku dikasih Tuhan, di ayat 1 dia mengatakan Bapa permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tapi di ayat 4 dia sudah menjawab jawaban bahwa dia telah mempermuliakan Bapa di bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Pekerjaan yang mana? Kalau naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus belum naik waktu itu saudaraku. Jadi saudara, ketika kita perhatikan ini berarti apa yang dimaksud, pekerjaan apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Pekerjaan apakah itu? Nah, kita akan mendapatinya di Yohanes pasal ke-6, 29, 28, 29. Yohanes pasal yang ke-6, 28, 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Terus? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ingat ya. Yesus melakukan pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Terus? Itu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya adalah memperkenalkan siapakah Dia, dari mana berasal. Itulah pekerjaan yang Bapa berikan kepada Kristus, yaitu supaya mereka percaya, murid-murid dan para pendengar itu percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah, diutus Allah, dia berasal dari Allah. Pekerjaan inilah Yesus terima dari Bapa dan dia telah menyelesaikannya. Nah, ayat 20 pasal 16 28 sampai 30. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya. Dia menyatakan, menyelesaikan pekerjaan Bapa ini. Terus? Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. 29. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, ya, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Ya. Karena itu kami percaya. Bahwa engkau datang dari Allah. Yesus Tuhan kita telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Dalam kaitan konteks itu beda dari saat itu saudaraku, yang telah tiba saatnya itu, beda dengan itu. Jadi ayat 4 itu beda dengan ayat yang pertama yang disebut dengan supaya Bapa permuliakan anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dengan saat ini sedangkan saat itu Yesus Tuhan belum menyelesaikan tugas penyelamatan itu. Kalau belum berarti Bapa belum dipermuliakan dalam konteks itu. Tapi di ayat 4 dia mengatakan dia telah mempermuliakan Bapa. Apa maksudnya saudaraku? Maksudnya adalah dia telah menjelaskan sebagian pekerjaan Bapa berikan kepadanya adalah dia memperkenalkan siapa itu dirinya, dari mana berasal. Dan ayat Yohanes 16 tadi 28-30 mengatakan murid-muridnya percaya kepadanya bahwa ia datang dari Allah. Dan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian dia mengatakan di ayat 4 mengatakan, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Nah, implikasinya dari dua poin ini adalah saudaraku dikasih Tuhan, dengan
diselesaikannya pekerjaan yang Bapa berikan dan penggenapan karya penebusan Kristus bagi manusia, berarti Bapa telah mempermuliakan anaknya. Kalau kita lihat dari perspektif sekarang yang sudah selesai, karya penebusan itu saudaraku, bahkan sudah jauh, sudah kurang lebih 2000 tahun setelah penyelesaian penyaliban itu saudaraku dikasih Tuhan. Maka kita mendapati dengan diselesaikannya pekerjaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, termasuk dalam karya penebusannya di atas kayu salib, tidak hanya memperkenalkan bahwa dia datang dari Allah, diutus oleh Allah, berasal dari Allah, tapi juga menyelesaikan penggenapannya di atas kayu salib, menyediakan penebusan, pendamaian bagi manusia, yaitu mendatangkan sebuah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini berarti anak telah mempermuliakan Bapa. Ini berarti anak telah mempermuliakan Bapa, saudaraku. Anak telah mempermuliakan Bapa. Secara simpel berarti Bapa telah menerima dan telah dipuaskan dengan seluruh karya Kristus di kayu salib yang mendatangkan manusia hidup berkenan kepadanya, sehingga dengan demikian manusia memuliakan Bapa atas dasar karya Tuhan Yesus. Ini berarti Yesus Tuhan kita mempermuliakan Bapaknya. Dan kita lihat dari perspektif sekarang ini, Tuhan telah mempermuliakan Bapaknya. Dan kita harus hidup dalam dimensi ini supaya Bapa dipermuliakan oleh kita dengan kita mengenakan seluruh karya Tuhan Yesus. Bapa telah mempermuliakan anaknya dengan ikut terlibat dalam seluruh proses penyelamatan itu, bahkan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapa telah permuliakan anak. Ketika kita terima hasil pemulihan Bapa kepada anak dengan menerima karya keselamatan yang Kristus berikan, berarti kita adalah sebuah perwujudan dari Kristus mempermuliakan Bapa dengan ketika kita memiliki hasil karya penebusan Kristus itu. Jadi saudaraku, kita telah menerima pemulihan Bapa terhadap Tuhan Yesus dan seluruh karyanya. Berarti juga untuk kita. Sekarang kita hidup dalam dimensi mempermuliakan Bapa dengan hidup mengenakan seluruh karya dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya dengan cara inilah Bapa dipermuliakan di dalam Kristus, di dalam kita atau melalui kita, atau kita mempermuliakan Bapa di dalam Kristus dengan mengenakan karya penyelamatan Kristus itu bagi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jadi kita mendapati bahwa Bapa mempermuliakan anak dan anak mempermuliakan Bapa itu syarat berkaitan dengan kepentingan kita. Bapa mempermuliakan anak untuk menyelamatkan manusia. Kemudian anak mempermuliakan Bapa dengan memberikan karya Kristus itu kepada kita. Dengan Kristus memberikan hasil karyanya kepada kita sehingga kita mempermuliakan Bapa. Ini berarti Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa, itu syarat berkaitan dengan kepentingan kita, saudaraku. Terima hasil pemulihan Bapa, hidup di dalamnya, maka kita hidup dalam pemulihan Bapa dengan hasil karya Kristus yang kita peroleh. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudaraku, yang terakhir dari ayat ini, yang perlu saya bahas dalam kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Poin yang ketiga adalah dalam kaitan dengan penyelesaian penebusan yang Tuhan Yesus lakukan, di mana Bapa juga ikut terlibat penuh dan meneguhkannya. Tuhan Yesus secara progresif juga menyatakan tentang kemuliaan yang ia miliki bersama dengan Bapa sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus minta dimuliakan berkenan dengan karyanya supaya dia permuliakan Bapa. Dia juga menyatakan sebuah tentang kemuliaan progresif berkenan dengan kemuliaan yang telah ia miliki sebelum dunia ini ada. Ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi ini berbeda dengan ayat pertama, saudaraku.
Kalau ayat pertama berkaitan dengan saat ini Bapa permuliakanlah anak. Nah ayat 5 dia mengatakan oleh sebab itu ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi tentu kebenaran ini secara prinsip memberitahukan kepada kita tentang kealahan yang Kristus miliki sebelum dia menjadi manusia. Dia memiliki kemuliaan yang setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus sebelum permulaan zaman, sebelum segala sesuatu. Dari kekekalan, dari sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Jadi sekali lagi tentu kebenaran ayat 5 ini menyatakan secara prinsip memberitahukan kepada kita tentang kealahan Tuhan Yesus sebelum ia menjadi manusia. Kebenaran ini Tuhan Yesus ulangi lagi di ayat 22, 24, 25. Nah, kita bacakan di ayat 22. Ya, 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Nah, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Terus supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, jelas kemuliaan ini berbeda dengan ayat 1, berbeda dengan ayat 4 juga saudaraku dikasih Tuhan. Ini bicara tentang kemuliaan yang telah Tuhan miliki. Yang telah kumiliki saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kata permuliakanlah di ayat 5 ini tentu berbeda maksudnya dengan ayat 1, ayat 4. Nah, ulangi lagi ayat 5. Ulangi lagi ayat 5 supaya kita lebih tidak kehilangan fokus saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tadi saya katakan permuliakanlah di ayat 5 ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 4. Secara umum saudaraku kita ketahui persis bahwa kata kemuliaan itu memiliki pengertian yaitu dimuliakan, dihormati, dihargai, diperlakukan dengan istimewa, memiliki hubungan khusus dan eksklusif, diterima sebagai milik, diterima sebagai keluarga, diberi fasilitas-fasilitas. Itu rangkaian kata-kata yang menjelaskan tentang kata dipermuliakan dan seterusnya. Kita ulangi lagi Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Sekali lagi, kata permuliakan di sini berbeda dengan yang disebutkan di ayat yang pertama dengan ayat keempat. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Kata kemuliaan dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini saudaraku sangat berkaitan yang tadi kita sudah bacakan juga di ayat ke-22, 24 dan 25 saudaraku. Yaitu adalah bicara tentang kemuliaan bukan karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya penebusan. Lalu kemuliaan apa yang Tuhan Yesus maksud saudaraku? Yang dimaksud adalah kemuliaan dia miliki sebelum dunia ini ada. Apa maksudnya saudaraku? Apa maksudnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada? Karena ini ada kaitan dengan kita. Dia hendak memberikan kemuliaan itu kepada kita saudaraku. Maka kita harus memahami kemuliaan apa yang Yesus miliki. Yang dia minta supaya Bapa kembali mempermuliakan dengan kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia ini ada.
Karena ini berkaitan dengan kemuliaan ini, dia akan berikannya kepada kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 22. Yohanes 17:22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan apa yang Tuhan Yesus maksud? Kemuliaan apa yang Tuhan Yesus maksud? Memang kita bisa pahami ketika kemuliaan itu berbicara Bapa telah memuliakan Yesus dengan menyelesaikan karya penebusan sehingga kita peroleh hasilnya Yesus berikan kita kemuliaan. Yes, oke, kita bisa pahami. Kita bisa pahami. Tapi ketika Yesus mengatakan di ayat 5 tentang kemuliaan sebelum dunia ini ada. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan dia mau memberikan kepada kita kemuliaan itu. Kemuliaan apa yang Tuhan Yesus maksud? Dalam poin yang ketiga ini, saudaraku dikasih Tuhan. Poin pertama kan adalah Bapa mempermuliakan anak. Poin kedua adalah anak mempermuliakan Bapa. Poin ketiga adalah tentang kemuliaan yang akan Kristus berikan kepada murid-muridnya. Waktu doa itu disebutkan, bahkan dia mengatakan, aku telah, bukan akan, telah memberikan kemuliaan kau berikan kepadaku. Kemuliaan apa yang Tuhan Yesus maksud? Tentu ini sekali lagi tidak berbicara tentang kemuliaan yang Tuhan Yesus peroleh dengan melakukan tugas penebusan bagi manusia. Karena dia berbicara tentang kemuliaan yang sudah dimiliki dari sejak semula ia bersama-sama dengan Bapa. Kemuliaan apakah itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan? Nah, itu saya ajak kita melihat Yohanes pasal yang ke-17-22. Kita baca ulang ayat ini. 22. Ya, 22 nanti kita mulai 21, 23, 26. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Perhatikan ayat 22 dulu. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Garis bawahi supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kita tahu persis kemuliaan apa yang Yesus miliki sejak semula. Kesatuan dalam Bapa. Dari kekekalan, kesatuan. Tapi dia mengatakan kemuliaan itu dia berikan kepada murid-muridnya, kepada kita. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 21 mundur satu ayat menjelaskan tentang kemuliaan itu, saudaraku. 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau. Sama seperti engkau. Ya Bapa. Ya Bapa. Di dalam aku. Di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Dan aku di dalam engkau. Terus. Agar mereka juga di dalam kita. Agar mereka juga di dalam kita. Terus. Supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Lalu 22 dia mengatakan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Dia ulangnya lagi ayat 22 bagian akhir. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Terus? Agar dunia tahu. Ya. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kemuliaan bersama dengan Bapa, dengan Kristus dalam kesatuan. Oh, luar biasa kemuliaan itu, saudaraku. Dia tidak saja menyelesaikan sebuah karya penebusan sehingga Bapa mempermuliakan anak. Kemudian anak mempermuliakan Bapa dengan menghasilkan karya penyelamatan. Dan kita yang terima hasil itu, kita mempermuliakan Bapa karena kita terima kemuliaan Bapa. Dengan diberikan kepada Kristus. Satu sisi yang kedua, saudaraku, lalu Kristus meminta supaya Bapa mempermuliakan dia dengan kemuliaan dia miliki sebelum dunia ini ada. Dan dia berikan kemuliaan itu kepada kita. Kemuliaan dalam kesatuan dengan Bapaknya. Kesatuan dengan Bapaknya dalam kasih. Satu dengan dia, satu dengan Bapa. Ayat 26, saudaraku dikasih Tuhan, 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya,
supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Coba perhatikan bagian B, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini sebuah kehormatan kemuliaan yang Kristus miliki bersama dengan Bapa, dan itu Dia berikan kepada kita. Oh, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, doa yang Tuhan Yesus naikkan tidak hanya bicara tentang sebuah permohonan kepada Bapa, tapi Dia juga berbicara tentang pernyataan-pernyataan kebenaran yang Dia berikan kepada kita gerejanya. Dia telah berikan kepada kita kemuliaan. Pertama, kemuliaan ada kemuliaan penyelamatan dengan Bapa permuliakan, sehingga kita terima kemuliaan Bapa dengan membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus sehingga tersedia keselamatan bagi kita. Lalu kita terima hasil karya keselamatan dan Bapa disenangkan, rencananya digenapi. Dengan demikian Bapa dipermuliakan. Lalu kemudian Dia berdoa jauh lebih dalam lagi. Dia mengatakan, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan ku miliki sebelum dunia ini ada. Lalu Dia berikan kemuliaan itu kepada orang yang percaya kepada kita, saudaraku. Yaitu kemuliaan dalam kesatuan dengan dirinya. Kesatuan dengan Bapa. Kesatuan dalam kasih. Dikasihi sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Bapa mengasihi kita. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi saudaraku, di doa ini di ayat 1 dalam kata ayat 4, ayat 5, 22, 23, 26 saudaraku, kita mendapati tentang kata muliakan atau mulia ini. Di ujungnya kita mendapati bahwa kita sudah peroleh kemuliaan itu. Betapa dahsyatnya doa yang Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan dalam pernyataan itu. Ketika kita memiliki esensi doa Tuhan Yesus di saudaraku, kita tidak akan pernah merendahkan diri kita. Bagaimana mungkin kita merendahkan diri kita, sedangkan Allah telah memuliakannya. Dan Kristus berikan kemuliaan itu kepada kita. Berdirilah teguh atas kemuliaan ini. Dalam kesatuan dengan Bapa. Sungguh saudaraku dikasih Tuhan. Dan kalau saya boleh simpulkan tentang kemuliaan terakhir ini adalah kita dikuduskan dalam kebenaran Bapa, yaitu firman Allah. Kristus menguduskan dirinya sehingga kita dikuduskan dalam kebenaran. Ini bagian dari kemuliaan itu. Kita diutus oleh Kristus sebagaimana Kristus diutus oleh Bapa. Itu kemuliaan saudaraku. Demikian juga kita memandang Kristus, yaitu di mana Kristus ada, kita berada. Kita didudukkan bersama di sebelah kanan Bapa di surga. Memandang kemuliaannya. Kita hidup tidak terpisah dari Kristus. Dia minta supaya Dia di mana Dia ada, murid-muridnya ada. Itu kemuliaan saudaraku. Kita memiliki kasih Kristus. Kita dikasihi Bapa. Sama seperti Bapa mengasihi Kristus. Ini adalah penjabaran kemuliaan yang Bapa berikan kepada kita dalam Kristus. Para kekasih Kristus, teguhkan hatimu dengan kebenaran ini. Yesus Tuhan bukan saja meminta kepada Bapa dan Bapa telah kabulkan. Bahkan Dia telah menyatakan Dia telah berikan kemuliaan itu kepada kita. Kesatuan dengan Dia, kesatuan dengan Bapa. Dalam kasih, dalam kebersamaan yang tak terpisahkan. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Dan kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Dan sementara kita mendiri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Bapa telah mempermuliakan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa. Tuhan Yesus menyelesaikan karya penebusan dan Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bapa telah mempermuliakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya itu sehingga kami peroleh keselamatan. Dengan demikian Bapa juga telah Tuhan Yesus permuliakan dengan penyelesaian karya keselamatan, terlebih juga dalam diri kami yang menerima karya keselamatan itu, dan Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan lebih jauh lagi kami bersyukur untuk kemuliaan yang Bapa Kristus berikan kepada kami, murid-muridnya, tubuhnya, gerejanya. Itu kemuliaan bersama dengan Bapa, kesatuan dengan Bapa di dalam Kristus, dalam kasih. Terima kasih Bapa. Betapa karyamu sangat luar biasa mengangkat kami dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kenajisan kepada kekudusan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk pada perjamuan, mengenang karyamu yang hebat ini dalam Kristus buat kami.
berkati dan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para kekasih Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus, mengenang kematian Tuhan Yesus dan memberitakan kematiannya sampai ia datang kembali kedua kali. Untuk itu saya persilakan kepada anggota keluarga, Bapak Ibu boleh mendistribusikan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Haleluya, haleluya. Mari bersama dengan saya angkat roti dan anggur ini di atas kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami ada roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkatilah supaya olehnya kami makan dalam iman, menjadi alat anugerah di tangan-Mu, menguatkan roh kami, menyegarkan jiwa kami, bahkan menyehatkan tubuh kami. Terima kasih. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dan kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini, menjadi alat anugerah di tangan Tuhan, menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum, mari bersama dengan saya mengucapkan deklarasi iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Telah dipecah-pecahkan. Telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus. Darah Yesus. Telah ditumpahkan. Telah ditumpahkan. Untuk penebusan. Untuk penebusan. Pengampunan. Dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya. Saya percaya. Saya percaya. Oleh korban Yesus. Oleh korban Yesus. Manusia lama saya. Manusia lama telah saya. Disalibkan. Telah disalibkan. Dengan segala hawa nafsu. Dengan segala hawa nafsu. Dan keinginannya. Dan keinginannya. Aku percaya. Aku percaya. Oleh korban Yesus. Oleh korban Yesus. Aku telah dibangkitkan. Aku telah dibangkitkan. Bersama Kristus. Bersama Kristus. Memiliki hidup Kristus. Memiliki hidup Kristus. Hidup kekal. Hidup kekal. Untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Untuk memuliakan Bapa. Untuk memuliakan Bapa. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Aku percaya. Aku percaya. Oleh korban Yesus. Oleh korban Yesus. Aku telah diberkati. Aku telah diberkati. Dengan segala berkat yang berkelimpahan. Dengan segala berkat yang berkelimpahan. Aku percaya. Korban Yesus. Oleh korban aku Yesus. Mengabdi. Untuk mengabdi. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Glory. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Haleluya, glory. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mulia,
atas semua ciptaanmu. Mulia, 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 mulia. Sembahlah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Domba mulia, mulia, mulia bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua ciptaanmu, atas semua ciptaanmu, atas semua ciptaanmu, atas semua ciptaanmu, atas semua ciptaanmu. Mari kita berdoa, saudaraku. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kurang sehat, taruhlah tanganmu di bagian yang sakit. Terimalah kesembuhan yang telah tersedia bagimu di dalam Kristus. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang limpah, karya-Mu yang sempurna, sehingga Bapa mempermuliakan Kristus, dan Kristus membawa kami kepada kemuliaan yang mempermuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semua sakit penyakit enyah dari anak-anak Tuhan ini. Amin. Terimalah kesembuhan-Mu, jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Bapa, sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Ada kekasih Kristus, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat, anugerah dari Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati dengan damai sejahtera, pekerjaan studimu ditingkatkan, kemanapun kau melangkah, engkau adalah pemancar kemuliaan Kristus, membawa banyak orang kepada kemuliaan kepada Bapa, dengan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap tegang keteguh kemuliaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.